penggunaan hak angket soal kecurangan Pilpres dari 512 responden, 62,2%-nya setuju, sementara 33%-nya tidak setuju. Tidak antipati terhadap usulan angket, interpelasi, atau pansus, atau pengawasan di masing-masing komisi. Ada sesuatu hal yang tidak wajar. Ya, saya ucapkan selamat bagi yang menang, yang kalah pun mereka paham situasi lapangan. Money politik yang sudah tidak normal lagi. Satu suara bisa 1 juta, satu suara bisa 400, satu suara bisa 300. Ini apa-apaan? Oke gas. 62,2% responden setuju hak angket. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa berpihak. Ini laporan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Hak angket kini mulai sering digaungkan baik oleh publik maupun oleh partai politik. Memang tidak bisa dipungkiri, ada beberapa partai yang merasa dirugikan atas hal ini, terutama Gerindra dan PSI. Tapi banyak juga yang setuju hak angket digulirkan. Apalagi semakin kesini, kecurangan Pilpres ini pun makin terbongkar jelas. Seperti misalnya, isu penggelembungan suara salah satu partai yang suaranya ditukar dengan suara tidak sah. Partai kecil yang terlalu ngotot untuk minta bisa lolos ke Senayan. Beberapa waktu yang lalu, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat di mana ada 62,2% responden yang setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres tahun ini. Jajak pendapat ini pun digelar pada 26 hingga 28 Februari 2024. Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden atau 62,2% jajak pendapat telah menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden. Demikian ditulis oleh peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Menurut analisanya, berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut, tapi juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait soal hak angket. Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33% dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebesar 4,8%. Nah loh, bakalan ada yang panas dingin dan meriang nih. Dengan angka 62,2% secara kasar, bukan cuma pendukung paslon dari 01 dan 03 saja yang setuju hal ini, tapi termasuk juga pemilih paslon 02. Memang hak angket ini semakin disuarakan oleh banyak pihak. Bahkan bukan hanya melalui aksi-aksi demo, di media sosial pun masif disuarakan. Berbagai video dan pengakuan adanya kecurangan Pilpres dan Pileg sangat begitu masif. Ini sudah masuk tahap meresahkan. Dan saya mau tidak mau harus setuju kalau Pilpres kali ini oleh banyak orang dinilai sangat begitu brutal, sangat begitu parah. Sebenarnya ini bukan hal aneh, mengingat permulaan kegilaan ini dimulai saat gugatan perkara nomor 90 dikabulkan oleh MK. Dari sini saja, masyarakat yang waras sudah bisa berpikir ada banyak kejanggalan manipulasi, kong kali kong dalam meloloskan Gibran melalui undang-undang. Kalau sudah begini, tidak ada alasan parpol yang setuju hak angket untuk menundanya. Ini berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tapi ya namanya juga penguasa. Semuanya bisa diatur. Hari ini mungkin ada survei bahwa 62% rakyat Indonesia setuju hak angket. Bisa saja ke depan akan ada survei tandingan yang dibayar bahwa rakyat 99% tidak setuju hak angket. Terutama dari Indobarometer milik Khodari. Tahu sendiri kan siapa dirinya? Tapi semoga saja tidak ada survei tandingan seperti yang saya jelaskan di atas. Di sini publik pasti penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada pemilu kali ini. Hanya hak angket yang bisa menjelaskan semuanya, yaitu dengan secara terang benderang. Dan semuanya tinggal menunggu langkah pertama dari partai yang setuju untuk segera bertindak. Tapi kalau mereka pun diam dan mundur, bisa celaka 12. Demokrasi sudah diambang kehancuran. Siap-siap saja
Hal-hal janggal yang terjadi di pemilu tahun ini pasti akan terulang lagi 5 tahun selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini saya berharap semoga ada jalan keluar terbaik bagi negeri ini.